أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcast SD ITL Istiqomah. Dan pada episode podcast kali ini, alhamdulillah saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang tokoh yang tentunya nanti akan banyak menginspirasi dan juga akan berbagi ilmu ataupun hikmah lainnya. Dan di tengah saya sudah hadir beliau, yakni Pak Dr. Iman Subasman, MSI. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, barangkali Bapak mangga untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan sekalian, saya Iman Subasman. Saya lahir tahun 72. Ya, baik. Sudah tua berarti. Kemudian kesibukan saya yang pertama di Al-Istiqomah ya, kemudian ngajar di Universitas Islam Aliyah di pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam, kemudian di Dewan Pendidikan Jawa Barat, kemudian sekarang ada di Direktur Pusat Studi Pengembangan Mutu Pendidikan. Nah, itu mungkin baik. Masya Allah, ini Bapak banyak sekali pengalamannya ya. Dan semuanya tadi bergeraknya di bidang pendidikan ya, Bapak. Ya Allah. Jadi nanti Bapak bisa banyak kayaknya untuk memberikan hikmah atau informasi terkait pendidikan. Ya, Oke. Nah, tadi Pak sedikit katanya Bapak juga sebagai yayasan di Yayasan Al-Istiqomah ya Pak ya. Di bidang pendidikan juga Pak? Iya, saya di bidang pendidikan. Oke. Nah Pak, sedikit selayang pandang nih tentang Yayasan Al-Istiqomah. Mungkin Bapak bisa menceritakan historis awal di berdirinya Yayasan Al-Istiqomah ini. Sepengetahuan saya juga mungkin masuknya generasi kedua lah ya. Jadi saat itu tokoh penting itu adalah Pak Haji Arif almarhum. Kemudian katanya beliau mendapatkan amanah dari orang tuanya, khususnya ayahnya, bahwa lingkungan sini ingin dijadikan sebagai lembaga pendidikan, khidmat kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan. Nah, kemudian beliau mengajak ya pada saat itu Sadri Jaludin, kepala sekolah pertama sekaligus merintis sekolah SDIT ini, karena cikal bakal RA-nya kan sudah ada. Nah, digagas pada waktu itu, kemudian berdirilah sini. Jadi singkat cerita, setelah berdiri agak beberapa tahun, mungkin saya masuk di tahun ketiga atau keempat. Nah, kemudian saya bergabung dengan Yayasan Al-Istiqomah. Memang menariknya Al-Istiqomah ini didirikan untuk menjawab satu respon amanah dari keluarga. Ya, untuk menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang bisa memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan. Nah, yang keduanya memang ada sambutan luas dari masyarakat, kebutuhan, jadi pas antara keinginan, kesempatan dengan kebutuhan masyarakat.
yang saat itu memang sangat menginginkan sebuah model sekolah ya umum tapi juga punya nilai-nilai keislaman yang cukup tinggi. Nah, maka kita buatkan, kita desainkan bagaimana yayasan ini punya sekolah yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kira-kira begitu. Seperti itu ya Pak ya. Terus tadi kan namanya Al Istiqomah ya Pak, Yayasan Al Istiqomah. Mungkin Bapak juga karena tadi di tahun keberapa gitu ya bergabung di Istiqomah, mungkin Bapak juga ada andilnya gitu. Kenapa namanya bisa Al Istiqomah gitu Pak? Kalau saya sih tampaknya satu Al Istiqomah ini pemberian dari ayahnya Pak Haji Arif. Jadi dulu memang katanya di sini disiapkan untuk pesantren dan memang ada TPA lebih dulu awalnya dan itu memang dinamakan Al Istiqomah. Mungkin secara filosofis Istiqomah ini memang punya nilai keunggulan ya. Jadi kalau teori agak cukup baru ya 2016 sampai sekarang yang agak bagus dan ini menjadi tema penelitian tulisan saya itu ada namanya grit ya. Grit itu tabah itu dua dimensinya, yang pertama sabar, yang kedua memang istiqomah. Nah jadi memasukkan nama istiqomah ini juga memang akhirnya kita menemukan teorinya. Dan itu menjadi memang sesuatu yang cukup sulit ya menumbuhkan di dalam diri kita untuk bisa istiqomah. Bisa bertahan baiknya oke, bisa berkaryanya oke, tapi sampai kepada kita continue istiqomah itu yang tidak mudah. Susah ya Pak? Bukan susah tapi tidak mudah. Tidak mudah ya. Gitu ya, mudah-mudahan seluruh warga Al Istiqomah ini sivitasnya itu bisa cakap dan cukup untuk beristiqomah. Semoga ya Pak. Amin. Oke. Terus tadi di Yayasan Al Istiqomah itu kan ada yang di bawahnya ada RA, ada TPA juga ya Pak ya, ada SDIT, Istiqomah dan juga ada SMP itu juga. Nah, ini ke SDIT Istiqomah nih Pak, karena SDIT Istiqomah itu punya tagline-nya Sains Tahfiz Bilingual. Nah, itu gimana menurut Bapak dengan tagline tersebut? Ya, harapan besarnya yang pertama tentang sains ya. Jadi Indonesia khususnya kita yang ada di daerah ini kan cukup tertinggal katanya dalam bidang sains. Jadi padahal sains ini untuk kebutuhan mendatang, bagaimana melatih logika berpikir, bagaimana penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya salah satu supportnya adalah ketika kita menguasai sains itu. Ya jadi matematik itu yang sangat dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian juga yang berikutnya ini tentang tahfiz. Ya, tahfiz ini memang salah satu cara kita mengenalkan, mendekatkan Islam kepada anak-anak. Ya. Jadi anak-anak sejak awal kita ajak mereka supaya mau dekat dengan kitab sucinya. Ya, dengan Al-Quran kita dekatkan. Ya, ada tambahan tahfiznya biar mereka sudah mulai berinteraksi lebih dalam. Tidak hanya membaca, tidak hanya mengenal, tapi mereka sudah menghafal, gitu ya. Nah, kemudian bilingualnya ini yang tentang bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tentu bahasa internasional untuk menguasai sains dan ilmu pengetahuan. Kemudian bahasa Arabnya ya bahasa agama kita. Ya, bahasa dalam Islam itu adalah sebagian besarnya menggunakan bahasa Arab. Mungkin juga tidak mesti sampai pada akhirnya harus menguasai bahasa Arabnya gitu ya, tapi lebih kepada mengenalkan bagaimana ya bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang tidak boleh ditinggalkan bagi anak-anak, khususnya anak-anak muslim gitu ya. Nah, kemudian dari hal itu semua kita harapkan ada kepribadian yang memang dipengaruhi oleh tahfiz, bilingual, kemudian juga oleh sains. Nah, jadi dia menjadi pribadi harapannya sih ya pribadi yang tangguh ya untuk masa depan. Nah, modalnya kita berikan dari 3 aspek itu. Jadi berkesinambungan ya Pak ya antara sains, tahfiz, dan bilingual itu harus
berpadu gitu ya. Berpadu, bersinergi di situ. Nah, gitu. Nah terus Pak, Bapak kan di yayasannya itu sebagai bidang pendidikan. Yeah. Nah, itu bagaimana dengan pendidikan di Istiqomah itu sendiri? Pendidikan Istiqomah khususnya kita akan fokuskan ya. Kita juga kemarin sudah ngobrol dengan beberapa pihak yayasan, juga mulai stakeholder di sekolah ya. Kita inginkan memang setidaknya standar minimalnya adalah capaian 8 standar nasional pendidikan. Ya, bagaimana kualitas yang kita berikan untuk mendidik anak-anak yang menjadi amanah dari orang tua ini, kita fokuskan kepada capaian 8 standar pendidikan. Plusnya adalah Islam terpadunya. Ya, jadi kita distinktifnya itu adalah 3 aspek yang tadi. Harapan ke depan besarnya adalah bagaimana kita menanamkan moral perilaku anak-anak yang lebih baik untuk masa depan. Gitu. Jadi pendidikan di kita difokuskan memang yang sekarang merespon keadaan saat ini dan sampai ke depan akan seperti apa. Ya, banyak keluhan kan bagaimana lingkungan ini cukup mempengaruhi lingkungan yang ada di sekolah. Kita siapkan supaya anak-anak ini bisa tahan menghadapi ujian-ujian di lingkungan. Sehingga miniatur yang ada di sekolah Al-Istiqomah ini harapannya adalah pusat latihan kehidupan mereka sebelum mereka memasuki kehidupan yang sebenarnya. Menarik ya Pak, menjadi pusat latihan untuk menghadapi yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya. Iya, berarti di Istiqomah itu sendiri berarti balance ya Pak ya, antara tadi ilmu pengetahuannya, agamanya juga. Ya, kira-kira kita seimbangkan seperti itu. Oke. Nah terus Pak, kalau visi misi Istiqomah itu sendiri seperti apa Pak? Visi misi Istiqomah, untuk visinya kita ingin melatih, mendidik, dan kita ingin menjadikan Al-Istiqomah ini menjadi lembaga pendidikan yang produktif, menyiapkan generasi yang tangguh menghadapi masa depan. Ya, jadi kita harapkan ke depan anak-anak lulusan dari Al-Istiqomah ini betul-betul punya kemandirian sikapnya, punya ketulusan hatinya, punya kejernihan berpikirnya, dan punya juga keteladanan dalam sikap dan perilakunya. Nah, jadi ketika kita meluluskan mereka, itu harapannya anak-anak kita memang anak-anak yang acceptable dengan lingkungan, dan dia juga sudah siap menghadapi tantangan zaman. Karena kita mungkin tidak akan lagi mengikuti langkah-langkah mereka ya setelah lulus ya. Nah, kita hanya bisa mendoakan mereka supaya bisa tangguh menghadapi berbagai macam ujian. Nah, sekarang apa yang kita lakukan misinya? Ke depan kita akan fokus itu lebih kepada bagaimana kompetensi guru. Ya, jadi karena guru ini adalah sentral keberhasilan pendidikan. Ya, keberhasilan pendidikan itu bukan pada fasilitas, bukan juga pada teknologi, ya, bukan juga kepada bagaimana daya dukung sarana fisik, tetapi lebih kepada bagaimana kesiapan gurunya. Gurunya dari aspek apa? Ada pedagogik, ada kompetensi sosial, ya, kemudian juga ada kompetensi-kompetensi lainnya. Nah, kita akan lebih fokus kepada kompetensi kepribadian. Kepribadian guru ini adalah sebetulnya yang menjadi inspirasi bagaimana keberhasilan pendidikan di kita. Jadi kita akan lebih fokus itu. Nah, bukan berarti kita meninggalkan aspek-aspek yang lain, gitu ya. Jadi sarana prasarana tetap kita perbaiki, tetap kita sesuaikan dengan kebutuhannya untuk mengaktualisasikan dan mendorong anak-anak supaya imajinasinya, motivasinya, kreativitas, bakatnya itu tersalurkan. Tapi untuk guru ini lebih kita fokuskan lagi. Nah, gurunya pada aspek apa? Kita akan memfokuskan aspek gurunya itu pada aspek kepribadian. Kepribadian apanya? Kepribadian hatinya. Nah, gitu ya. Jadi kata si ini, saya baca sebuah buku ya, ada bukunya Angela Duckworth juga ada bukunya si Erich Fromm juga ada juga
buku-buku yang lainnya, memang fokus kepada pendidikan itu wajibnya adalah gurunya. Jadi sebetulnya para ulama itu udah lebih dari dulu ya menyatakan itu, bahwa sebelum menjadi guru sebaiknya menjadi orang tua dari murid-murid kita. Nah, sehingga menumbuhkan cinta kepada guru itu jauh lebih utama, lebih penting didahulukan sebelum kita mengajarkan kurikulum berbagai macam pelajaran yang lain. Kalau gurunya sudah dicintai anak-anaknya, sudah connect dengan anak-anaknya, ya sudah chemistry-nya sudah tumbuh, pelajaran apapun juga akan terasa mudah. Masuk ya Pak ya? Masuk, tapi kalau gurunya udah nyebelin gitu ya, nggak enak, bikin mules anak-anak gitu. Nah itu kemudian gurunya, mata pelajaran apapun yang diajarkan tidak akan menyenangkan. Jadi guru adalah salah satu cara untuk mendidik anak yang terbaik. Sehingga aspek-aspek untuk keberhasilan kepribadian hati guru ini mungkin akan menjadi prioritas kita ke depan. Begitu. Jadi guru adalah sentranya ya Pak ya, dari sebelum ke yang lain-lainnya, aspek lainnya untuk di SD Istiqomah ini. Oke Pak, terus boleh nih digambarkan sama Bapak guru yang seperti apa sih Pak gitu yang memang menjadi harapan daripada SD Istiqomah untuk menciptakan siswa yang hebat juga gitu. Jadi untuk guru yang kita tidak terlalu rumit ya membayangkan bagaimana seorang guru yang yang seperti sosok yang tadi yang dicintai. Kalau gambaran saya sederhana ya, dari banyak referensi itu, yang pertama adalah guru yang setiap harinya tidak kurang dari 10 kali mendoakan muridnya. Ya, jadi mendoakan muridnya. Mungkin dia bisa lupa mendoakan dirinya sendiri, hanya karena dia mendoakan para muridnya. Nah itu harapan besar yang utama. Jadi si murid itu betul-betul selalu berada pada ujung doa mereka, ujung doa pada tahajud mereka, ujung doa pada sholat duha mereka, ujung doa pada saat mereka buka puasa bersama. Jadi dia mendoakan muridnya. Nah, sehingga dari aspek itu ada kedekatan hati si murid itu kepada gurunya. Ya, si murid itu kepada gurunya. Jadi pengalamannya si bukunya Erich Fromm itu, The Art of Loving itu. Jadi untuk menjadi guru yang hebat, yang bisa merubah perilaku anak gitu ya, sesuai dengan kurikulum, itu tidak cukup menjadi guru yang baik, tidak juga cukup menjadi guru yang pandai. Jadi dia pandai mungkin IPK-nya besar, kemudian juga dari perguruan tinggi yang hebat, nggak cukup dengan itu. Kata Erich Fromm, kamu butuh satu lagi katanya. Apa? Guru yang bahagia. Nah, sehingga ini juga mungkin kita sama-sama ya menumbuhkan bahagia di lingkungan kita dari berbagai macam background. Ya ini mungkin harus menjadi fokus perhatian kita juga untuk mendorong kepribadian guru yang tadi gitu ya. Sehingga kebersamaan kita, saling mendoakan, kemudian juga menjaga kerukunan, menjaga persaudaraan, acara-acara bersama mungkin harus sudah mulai digagas gitu ya. Biar apa? Biar tercipta lingkungan yang bisa menumbuhkan lingkungan inilah yang akan mendidik anak-anak. Nah, baru setelah itu kita kepada profesional gurunya. Ya, guru yang santun, menyapa kepada anak-anaknya itu enak. Ya, hadir lebih awal misalnya gitu ya. Kemudian dia menyapa anak-anak dan pulang lebih akhir karena ingin menyapa anak-anak dulu. Besok ibu tunggu lagi ya di kelas ini. Gitu. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain. Kalau ada yang kurang-kurang, ya kamu bisa tanya orang tuamu. Gitu. Atau bisa besok lagi belajar kita. Nah, jadi anak itu pulang itu dengan penuh penyesalan karena waktu sudah habis, padahal dia masih pengen belajar. Gitu ya. Jadi dan hadir itu dengan sukaria karena dia ingin bertemu dengan sosok yang sangat dicintainya. Nah, jadi usia SD adalah usia memang yang sangat tepat untuk menanamkan kepribadian itu. Dan salah satu cara terpenting untuk menanamkan kepribadian itu ya ada pada gurunya. Gitu, ada pada gurunya. Nah, sehingga kondisi guru harus tetap dievaluasi. Saya juga akan minta ke kepala sekolah, bagian kurikulum, semua elemen nanti kita bisa ciptakan bersama bagaimana kita menyaring guru-guru ini sesuai dengan pass grade
yang kita inginkan, yang kita miliki. Yang misalnya tidak memiliki grade tertentu, ya mungkin tidak tepat di sini, gitu. Dia bisa menjadi guru di tempat yang lain, yang cocok dengan visi misi kita, yang dia bisa kreatif, bisa mereform dirinya sendiri, kemudian dia bisa menciptakan suasana kelas yang riang, gembira, baik, bahagia, gitu. Itu yang akan kita pilih, yang akan tetap kita bersama. Nah, jadi mungkin istilah Bobby the Porter itu kan belajar dengan suasana yang menyenangkan, ya, suasana yang happy, gitu ya. Apalagi ini suasana anak-anak, ya. Jadi itu yang sebetulnya tantangan kita saat ini. Tentu saja memulai menularkan bahagia, harus kitanya dulu bahagia. Iya, benar ya Pak, harus kitanya dulu bahagia. Iya, betul. Nah, 3 dimensi bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi sebetulnya dimensi bahagia yang dimaksud si Erich Fromm juga filsafat-filsafat yang lain tentang dunia pendidikan, terutama dari dunia Islam, itu sebetulnya yang dimaksud bahagianya itu ketentraman jiwa. Jadi yang dimaksud dengan bahagianya itu adalah ketentraman jiwanya. Nah, kita dalam Islam, ya, kita punya panduan, kita punya arahan, dan ini kita yakini kebenarannya, illa bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sehingga hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka hati akan tentram. Nah, kalau begitu, ketentraman itu akan dimulai dari guru ketika mereka banyak berzikir. Nah, sehingga mungkin nanti ke depannya inginnya sih ada doa bersamanya diperbanyak. Ya, sekarang baru hari Jumat sepotong, gitu ya. Nanti mungkin bisa diperbanyak, event-eventnya bisa diperbanyak, sehingga ada kumpulan-kumpulan orang di sini, sebuah komunitas, gitu ya, yang tercipta bahwa mereka itu dikumpulkan di sini dengan doa-doa mereka. Nah, sehingga atas dasar bahagia mereka, ketentraman mereka, senangnya mereka, gurunya senang, muridnya senang. Nah, harapannya itulah modal besar memasukkan ilmu pengetahuan yang banyak di sini. Jadi intinya gurunya harus bahagia dan tentram hati. Dan tentram ya Pak. Yeah. Kuncinya bahagia dan tentram. Yeah, sebelum nanti menularkan ke peserta didiknya, tentunya kitanya dulu, gurunya dulu gitu ya. Betul. Oke Pak. Ini sedikit flashback ke belakang nih Pak. Mungkin Bapak sebagai perintis di SD TLC Koma juga menilai SD TLC Koma dari yang sebelumnya di tahun-tahun awalan nih sampai sekarang yang alhamdulillah udah begitu besar gitu ya, udah banyak dikenal di kalangan masyarakat umum gitu. Nah, mungkin Bapak ada penilaian tersendiri seperti apa dulu, seperti apa sekarang, kayak gimana gitu? Iya. Ya, mungkin di awal-awal seperti biasa ya, kita membutuhkan prestasi untuk membuat dan meyakinkan kepada masyarakat. Jadi kan masyarakat ingin, betul nggak nih SD TLC Koma? Kan lihat produknya ya. Nah, setelah dilihat produknya ternyata banyak masyarakat yang yakin dan percaya. Dilihat dari apa? Dilihat dari kualitas lulusannya. Ya, dilihat dari kualitas lulusannya, kita semakin hari insya Allah semakin meningkat kepercayaan itu. Dan itu memang harus kita pertahankan. Satu hal yang memang yang buat Istiqomah challenge bagi kita para pengurus yayasan, juga kepada para gurunya, itu adalah kita tidak mentargetkan atau tidak menjadikan lembaga ini menjadi lembaga yang komersil ya. Ya, jadi kejar untuk keuntungan itu memang dari almarhum, juga dari keluarga juga tidak menuntut itu. Nah, ini sehingga menjadikan kita ini agak cukup enjoy ya. Kita bisa baik gitu. Karena memang kita tidak ada, sehingga tetap dijaga ya bagaimana biaya itu memang kita sesuaikan dengan standar kemampuan masyarakat. Ya, jadi kita cukup hati-hati ketika tentang biaya ini, jangan sampai kualitas bagus ya, tapi biaya cukup mahal. Nah, sehingga ketika biaya cukup mahal ini kan masyarakat jadi tidak terjangkau. Nah, jadi kalau misalnya bagus kemudian dengan biaya mahal, mungkin banyak yang bisa ya. Tapi kalau kita berkualitas dengan harga yang terjangkau, nah ini memang butuh pengorbanan.
ya kan? Kita butuh kebersamaan kita. Bagaimana satu sisi dimensinya jangan hanya kita mengajar dalam aspek bekerja ya. Kita juga di situ ada amal soleh, di situ ada menyiapkan generasi, di situ ada kecintaan kepada umatnya Rasulullah SAW, di situ juga ada pengabdian kita kepada bangsa, di situ juga ada cita-cita meneruskan cita-cita pendidikan kita ya di Nusantara ini. Kita juga bisa menyasar dan bahkan kita sebetulnya berdakwah untuk mereka sejak kecil. Ya, kita menyiapkan sebuah generasi yang kita di situ bukan hanya menyampaikan ilmu-ilmu yang diperoleh atas dasar riset manusia, kita juga sebagai penyambung dari lidah mulianya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah itu sebetulnya harapannya. Gitu. Oke Pak, terus kan sekarang nih banyak sekali apa ya sekolah-sekolah di khususnya di Kabupaten Kuningan yang berlandaskan SDIT gitu ya Pak ya. Lalu Pak, kenapa harus SDIT Istiqomah? Sebetulnya untuk SDIT rata-rata sama ya, punya keunggulan yang sama, punya keunggulan masing-masing, dan itu sangat bagus. Ya itu sebetulnya hanya masalah kecocokan saja. Ya kecocokan. Mungkin ada orang yang pilihan-pilihan masyarakat bukan hanya kepada satu alasan saja. Ya jadi pilihan kecocokannya kan mungkin karena ada lebih cocok, tempatnya lebih dekat. Bisa jadi ya. Gitu ya. Kemudian biayanya mungkin lebih terjangkau misalnya. Kemudian ada cocoknya di SDIT yang lain. Dan itu hal yang biasa. Buat Istiqomah sendiri ya tetap bertahan dengan mempertahankan kualitasnya. Jadi yang kita jaga adalah sebetulnya amanah dari keluarga termasuk dari almarhum, jangan sampai sekolah ini terlalu mahal. Ya bukan pencitraan terlalu mahalnya itu, tapi memang satu amanah dan kita ingin agar ini bisa terjangkau. Nah kalaupun misalnya terpaksa ya karena agak mahal, karena sekolah juga mungkin menyesuaikan dengan keadaan apalagi selama masa pandemik ya seperti ini gitu ya, maka ya mungkin sisi-sisi terobosan barunya ataupun keinginan sikapnya diringankan, bisa misalnya dengan cicilan. Yang penting orang tua bisa menyelesaikan pembayarannya pada setiap periode tertentu. Nah jadi sebetulnya Istiqomah ya keunggulannya di situ kita akan terus berbagi bahkan ya dengan sekolah-sekolah yang lain. Mari kita belajar bersama meningkatkan masyarakat kita semuanya. Ya, tumbuhnya SD IT yang lain itu hasanah ya, hasanah keislaman kita yang memang orang semakin hari semakin melirik sekolah model Islam ini. Ya, artinya kebutuhannya semakin tinggi. Kebutuhan semakin tinggi dari masyarakat. Nah, karena Istiqomah pun kan tidak setiap tahun bisa menampung seluruh jumlah pendaftar. Betul. Ya, tidak menampung dengan apa? Ya, dengan berbagai macam keterbatasan yang kita miliki. Ya, ada sarana yang tidak bisa kita menampung 6 kelas, misalnya kan nggak bisa. Jadi paling untuk tahun ini pun kan kita hanya menerima 3 kelas saja. Ajaran baru ini ya. Untuk ajaran baru 3 kelas saja gitu. Itu untuk di mappingkan sejak awal. Jadi mungkin ke depannya itu ada hanya 3 kelas per angkatan. 3 kelas per angkatan. Mungkin kita mohon maaf kepada masyarakat yang mendaftar tapi belum diterima di sini. Memang karena kita ada keterbatasan itu. Ya, jadi mungkin kita kelola harapannya lebih intensif lagi para guru mengelola anak yang jumlahnya ideal. Nah, jadi kita sangat senang dengan berdirinya sekolah-sekolah IT juga yang lain. Itu menjadi suatu pilihan berarti ya Pak. Menjadi suatu pilihan bagi ya. pemirsa semuanya gitu ya yang Betul. ingin berniat menyekolahkan putra putrinya. Iya. Nah, itu tadi juga Istiqomah ya memang seperti itu adanya ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, menyikapi masa pandemi seperti sekarang ini nih, nah di mana mungkin bidang-bidang kehidupan di masyarakat gitu ya, dengan adanya pandemi itu ada halnya yang terganggu dengan hambatan-hambatan, termasuk bidang pendidikan, dunia pendidikan gitu yang notabene biasanya anak-anak sekolah, nah sekarang harus
belajarnya di rumah gitu ya, daring gitu sama orang tua juga. Nah itu bagaimana Pak dengan SDIT Al Istiqomah sendiri menyikapi keadaan seperti ini? Ya, kita memang dalam suasana yang sangat sulit ya sekarang. Bagaimana pilihan-pilihan pola mengajar, bagaimana pilihan-pilihan kita juga menjalin komunikasi dengan para siswa, para orang tua. Nah, sehingga memang harapannya kalau saya ya sekarang untuk Al Istiqomah kita mungkin harus lebih fokus ya. Ini menurut pendapat saya ya. Iya, gimana Pak? Gitu. Artinya mungkin untuk yang saya saya ikut juga himpunan evaluasi pendidikan di Indonesia ini. Memang banyak pendapat ya, termasuk para pakar, para profesor juga pendapatnya banyak dan bervariasi. Nah mungkin saya salah satu pilih sikap dan pendapat yang yang saya agak cocok lah ya, atau cocok gitu. Jadi yang pertama memang kita tidak mengejar ketercapaian kurikulum. Ya, kurikulum sudah terus disesuaikan pada masa pandemi ini. Jadi yang terpenting adalah pertama menjaga kesehatan anak-anak. Ya, menjaga kesehatan anak-anak, tidak terlalu banyak main itu bukan karena melarang main, tapi memang ada kekhawatiran kesehatan. Ya. Nah, jadi jaga anak-anak supaya sehat. Nah, kemudian yang berikutnya jaga motivasi belajar mereka. Nah, jadi mungkin kita dalam kondisi seperti ini memang sulit, kita ingin ideal mencapai sesuai dengan standar KKN misalnya. Gitu. Mungkin akan sulit juga kita mengajarkan, menyampaikan dalam kondisi yang tidak biasa. Yang tadinya tatap muka, kemudian kita tiba-tiba online gitu ya, dan itu juga responnya sangat bervariasi. Nah, sasaran besarnya adalah pembelajaran tetap dilakukan semampunya. Ukurannya apa? Cocok buat dosennya dan cocok respon dari muridnya. Ya, jadi tidak terlalu, hemat saya tidak usah terlalu mengejar bagaimana materi ini harus selesai, nggak mungkin selesai. Karena suasana juga dalam suasana seperti ini. Jadi jaga komunikasi guru dengan muridnya, gitu ya. Kemudian menjaga ketersapaian materi yang cocok. Cocoknya apa? Guru itu pas, mungkin diulang-ulang. Jadi mendingan tamat satu bab tuntas dan anak itu bisa mengerti, enjoy, dibanding dengan 10 bab tapi anak-anak merasa terbebani. Iya betul, banyak tugas nanti. Nah, banyak tugas. Ajak anak itu bahagia, senang aja, tenang itu, sehingga katanya kan kalau anak-anak itu happy itu kan imun mereka jadi bagus. Ya, jadi jangan sampai anaknya anak sih jadi pandai karena belajar, tapi kemudian kesehatannya tidak terjaga, anak sakit-sakitan, hilang juga ilmunya. Gitu. Nah, jadi harapan saya kepada teman-teman di guru-guru ini khususnya berjuang sekali, berjasa sekali dalam kondisi seperti ini, mampu menjalin komunikasi dengan murid. Ya, kenapa? Saya sangat meyakini bahwa wajah guru itu adalah salah satu sumber ilmu. Gitu, wajahnya aja. Iya. Di wajah guru itu sumber ilmu. Menatap guru itu bagian dari keterpancaran ilmu kepada siswa. Artinya pancaran wajah guru itu memang cerminan doa mereka, cerminan ikhtiar mereka, cerminan motivasi mereka. Kalau itu bisa terus kita jaga gitu ya, ya mungkin kita tertinggal selama masa pandemik ini dari ketercapaian kurikulum. Ya kalau anak udah sehat, motivasinya tinggi, gurunya oke, pandemik ini selesai kita balap lagi, baru kita tancap gas gitu. Kalau sekarang fokus kita kesehatan, fokus kita bagaimana bisa menjaga bahagianya, itu saja. Jadi kita jangan terlalu ribet. Jadi tetap ya Pak, peran guru gitu juga tetap ada di sana. Ya, saya termasuk menurut pendidikan bahwa keberhasilan pendidikan itu sentralnya guru. Dan di masa pandemi juga tentunya selain guru juga komunikasi dengan orang tua, karena
KBM-nya di rumah gitu ya Pak? Ya, KBM-nya di rumah, Bapak Ibu jangan terlalu stres ya. Gitu, ya. Nah, jadi sebisanya, sekarang anak-anak mampu belajarnya setengah jam, ya setengah jam. Iya, betul. Mampu. Asal mereka dalam kondisi sehat. Ya, jangan sampai sudah tugasnya banyak, kemudian pada stres semua, kan? Jadi kan bawaannya emosional, marah-marah. Sekarang kan orang marah-marah model-model, gitu. bisa marah langsung, gitu. ya bisa lewat fisik, sama bisa juga lewat status. Ya, status emosional aja pada masa pandemik ini. Jadi ada pengaruh pandemik terhadap status gitu. orang tua, siswa dan guru. Bener. Jadi langsung jadi seudon gitu ya Pak ya? Iya, Status gitu. Jadi mungkin ungkapan-ungkapan bahagia guru kepada siswa itu yang sangat kita nantikan gitu. Nah, pandemi ini memang membuat suasana kita jadi berubah. Tapi sayangnya ibu pertama itu nggak berubah. Jadi suasana itulah kemudian membangun cita rasa juga kejiwaan si guru dengan muridnya. Oke Pak, terus selanjutnya terakhir nih harapan Bapak untuk SD TEL Istiqomah khususnya baik itu untuk siswanya, gurunya ataupun untuk sekolahnya itu apa Pak? Baik, untuk guru termasuk juga untuk saya ya. Untuk saya memang harapannya Indonesia ini sekarang butuh jiwa-jiwa orang yang punya karakteristik kepahlawanan. Ya, bukan hanya orang yang tabah terhadap penderitaan, bukan orang yang kuat dan sabar dengan berbagai macam ujian, tetapi kita butuh satu karakter lagi, yaitu orang yang mau dan siap untuk berkorban dalam suasana. Kita mungkin berkorban fisik, perasaan, ya juga materi. Karena apa? Mungkin kita pendapatan jadi agak berkurang, ya keadaan juga semakin banyak orang menilainya ini sudah agak sulit ya, sudah tingkat ekonomi. Maka milikilah jiwa-jiwa kepahlawanan. Kalau jiwa-jiwa kepahlawanan itu ya memang kita siap berkorban. Ya bukan berarti meninggalkan karakter yang lain gitu ya. Kita tetap jalin komunikasi, koordinasi, manajemen terus kita tingkatkan, 8 standar terus kita coba penuhi sekemampuan kita. Nah, tapi jiwa kepahlawanan ini harus mulai kita tumbuhkan. Untuk anak-anak sekalian, ya mulailah menumbuhkan motivasi, semangat, keyakinan berbasis kepada nilai-nilai keislaman. Ya, dengan cara itulah sebetulnya Indonesia punya harapan besar. Indonesia akan memimpin dunia. Dan saya harapkan dengan guru-guru yang baik, terbaik di Istiqomah inilah akan muncul siswa-siswa terbaik yang bisa menyelamatkan, mengangkat nama baik bangsa dan agama. Terakhir, kita bisa bertemu di surga. Amin. Gitu ya. Keren kalau kayak gitu. Oke Pak, satu pesan deh buat pemirsa semuanya yang ada di manapun Anda berada dari Bapak, silakan. Baik, buat para pemirsa ya yang melihat tontonan ini, mari kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam keadaan yang menimpa kita, berbagai macam keadaan yang kita alami dalam kondisi sulit seperti ini, mari kita tetap ambil hikmahnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan pemirsa, mari bergabung di Yayasan Al-Istiqomah, di sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Al-Istiqomah, dan kami ingin berikan yang terbaik dan semoga kita berjodoh ya bisa bertemu di Istiqomah ini, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya dan juga untuk bangsa, negara dan umat Islam. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan episode lainnya nanti kita bisa berbincang lagi dengan Baik. tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, itulah tadi obrolan santai bersama Bapak Dr. Iman Subasman MSI mengenai SD ITL Istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil setiap hikmah yang telah disampaikan tadi. Dan sampai bertemu kembali di episode podcast SD ITL Istiqomah di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.